Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan gamin. Semoga kawan-kawan semuanya nih dipermudah segala urusannya, terhindar dari mara bahaya, dan semoga pokoknya sehat selalu di perantauan gamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas lagi-lagi kasus mengenai PRT Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong. Nah, tujuan kenapa kok dibahas? Lagi-lagi kita tuh tidak membahas tentang keburukan kawan kita PRT Indonesia, tapi ini sebagai bentuk pelajaran agar anak-anak baru yang bekerja di negara Hong Kong ini tidak melakukan hal yang sama di tempat majikannya, apalagi banyaknya CCTV di tempat bos. Jadi jangan melakukan hal-hal bodoh. Jadi intinya seperti itu ya kan kawan. Oke. Jadi gini kan, kemarin kan lagi heboh nih bahwa ada PRT asal Indonesia yang kerja di negara Hong Kong yang berasal dari Cirebon, umur 32 tahun. Ini dilaporkan bosnya di sebuah media lokal kan kawan. Ceritane Mbak Eiki sebelum berangkat ke negara Hong Kong, beliau ini sudah nikah, tetapi pernikahannya gagal dan meninggalkan 2 anak di rumah atau di Indonesia. Kemudian dia pergi ke Hong Kong, itu sudah menjadi janda kan kawan. Nah, ketika dia bekerja di tempat bos ini mendapati cecenya ini telah melakukan hal yang tidak senonoh, yaitu melakukan unani di rumah majikannya, dan itu pun di ruang tamu, dan itu pun siang-siang hari kan kawan. Jadi tidak hanya di ruang tamu saja yang paling parah, ki posisi Mbak Iki sedang menjaga anak majikan yang umur 1,5 tahun. Jadi anak majikannya itu bermain sendiri di depannya dia, laki-laki ya, dan kemudian mbaknya ini duduklah di kursi yang sedang melakukan visi dengan pacarnya dia. Mungkin ketika melakukan visi itu tidak tertahan nggak tertahan hawa nafsunya, ya akhirnya muncrat muncrat, itulah akhirnya melakukan onani tadi, dan itu dilihat bos di CCTV kan kawan, dan kemudian dilaporkanlah di sebuah media lokal. Nah tujuannya apa sih melaporkan? Biar mbaknya itu tidak diambil oleh majikan lain bahwa kelakuannya Mbak Eki loh seperti ini, namanya loh ini. Nah ini loh kelakuannya, nggak punya sopan santun dan melanggar tentang privasi rumah bos. Yang pertama, yang kedua ini juga masuk pelecehan anak majikan karena melakukan hal seperti itu di depan anak bos, dan itu pun masih kecil. Nah, sedangkan undang-undang di negara Hong Kong permasalahan pelecehan anak kecil ketika Anda itu memperlihatkan sesuatu pada anak kecil, barang Anda mau perlihatkan pada anak kecil ataupun gambar-gambar porno terhadap anak bos, itu tidak diperbolehkan. Anda bisa dituntut penjara dan hukuman. Itu aja loh tidak diperbolehkan. Apalagi Anda ini melakukan hal yang tak senonoh itu di depan anak bos, itu juga pelanggaran berat kan kawan. Untung bosnya tidak melaporkan ke polisi. Mungkin bosnya sendiri pun juga malu ngeliatnya kan kawan. Jadi di dalam kasus ini jangan ngerasa malu sebenarnya untuk membahas jika hal seperti ini penting. Pentingnya apa? Biar adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong lain kali lebih berhati-hati ketika kalian itu bekerja di tempat bos. Karena banyak sekali rumah-rumah bos itu dipasang CCTV, apalagi sampai itu jaga anak kecil.
pasti rata-rata ada CCTV-nya. Jadi jangan melakukan hal seperti itu, apalagi sampai menyakiti anak bos. Ingat itu, karena rata-rata pasti ada CCTV-nya. Dan kemudian yang kedua katanya bos yo, sebenarnya itu sesuatu hal yang manusiawi lah. Ketika sampean kui pacaran sama pacar Anda secara online dan kemudian melakukan PS, itu biasa. PS atau ini ya rek, PS atau yang ini ya singkatannya, itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa ketika Anda melakukan itu di ruang tamu, ya, di ruang tamu kemudian dilihat oleh anak, itu yang tidak biasa. Itu yang tidak biasa dan menurut aku luar biasa sekali dan menjijikan sekali. Apalagi bosnya sampean tuh lo nonton. Jadi kejadian ini sebenarnya katanya bos ya, katanya bos kejadian ini tidak hanya sekali rek. Jadi mbaknya itu mungkin melakukan tetapi tidak di ruang tamu, di kamarnya dia. Mungkin kalau di kamarnya dia sendiri masih ada toleransi, asal tidak di depan anak kecil. Tapi ketika di ruang tamu dan ada anak kecil, ini yang tidak bisa ditoleransi rek. Kalau sampean sekirane bener-bener sudah tidak bisa ngempet nih, bener-bener hawa nafsu sampean tuh sudah dipucuk ubun-ubun, ya mbok neng ruang jangan di ruang tamu, mbok kamu tuh pindahlah neng gene kamarmu, atau mungkin bisa ke toilet dulu sebentar lah. Masa di ruang tamu sih mbak, kan yang memalukan sekali. Sekali lagi kalau PC itu jangan siang hari. Bagikan kawan tuh yang memiliki pasangan, usahakan untuk tidak melakukannya siang-siang hari. Apalagi posisinya sampean itu jaga anak kecil. Itu aja sarannya ya. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat. Bukan melarang Anda untuk pacaran, bukan melarang Anda itu untuk PS, tapi ndelok waktu, ndelok sikan, ndelok tempat, dan ndelok ning ngarepmu tuh ada orang apa enggaknya. Itu intinya. Oke rek, iki bahas kasus yang kedua. Jadi lagi-lagi ini pembahasan mengenai Mbak Indonesia juga, tapi ceritanya beda rek. Jadi panggil aja namanya Mbak A. Kasusnya dia ini sebenarnya tahun 2023, tetapi persidangan adalah kemarin. Ceritanya Mbak A ini mau pulang ke Indonesia, tetapi sampai di bandara mau check-in, mbaknya ini langsung didatangi polisi setelah pihak dari petugas bandara ini melaporkan Mbak A ini ke kantor polisi. Nah, ketika ditangkap oleh polisi, Mbak A ini tidak tahu kasusnya dia apa. Tetapi ketika sampai di kantor polisi, barulah dia tahu kasus yang dihadapinya, yaitu melakukan pencucian uang kan kawan. Jadi ceritanya Mbak E ini dapat transferan orang lokal sebesar 300 Hong Kong dolar di bank HSBC-nya. Dan kemudian mbaknya ini merasa nih dapat uang transferan sebesar itu, dia tuh pengennya cuti kan kawan. Tetapi sebelum dia masuk ke petugas imigrasi, ini sudah dicegat oleh polisi Hong Kong karena dapat laporan tadi dari petugas di sana. Sebenarnya mbaknya ini baru dapat transferan kan kawan, dan dia ini pulang ke tanah air. Tetapi sebelum dia menikmati hasilnya, dia sudah ditangkap dulu. Jadi ada pihak dari bank HSBC ini yang melaporkan Mbak E karena dicurigai ikut jaringan, karena menerima duit sebesar itu kan kawan. Akhirnya mbaknya nggak jadi pulang. Akhirnya mbaknya ini mendekam di penjara. Lagi-lagi masalah seperti ini pasti korban-korbannya ini adalah mbak-mbak atau PRT asing di negara Hong Kong. Dan itu tidak hanya mbak Indonesia, mbak PL pun itu juga banyak ikut jaringan dan berusaha untuk menghilangkan jejak untuk memakai uangnya itu di Indonesia. Tapi lagi-lagi
yaitu ketika mereka mau pulang di bandara itu dicegat oleh polisi Hong Kong. Karena polisi Hong Kong pun mendapatkan laporan dari karyawan di bank HSBC bahwa Anda itu menerima transferan sebesar ini loh. Yaitu akhirnya ditangkap. Jadi buat apa Anda ikut-ikut jaringan, Anda memberikan ATM Anda untuk dipinjamkan mereka-mereka yang ikut jaringan, karena ujungnya Anda pun bakal ketangkep. Jadi sekali lagi renungkan pembahasan ini kan kawan. Oke, kita beralih ke kasus dari negara Hong Kong pindah ke negara Singapura kan kawan. Jadi di Singapura ini ada sebuah kasus di mana namanya Mbak Is yang bekerja di Singapura sana kan kawan. Nah, beliau ini bekerja di Singapura cuman bertahan 3 hari setelah beliau ini dipulangkan oleh majikannya, perkaranya korengan tangane. Jadi perkara korengan tangane akhirnya dipulangkan, dan tidak hanya dia ini dipulangkan saja, tetapi majikan ini melaporkan kepada imigrasi Singapura sana untuk memblacklist Mbak Is tadi kan kawan. Perkaranya adalah bahwa korengan itu dianggap sebuah penyakit yang membahayakan, dan akhirnya Mbak Is ini tidak bisa bekerja lagi di negara Singapura kan kawan. Dan di situ Mbak Is sendiri ketika diwawancarai bahwa dia ini bilang bahwa tangannya dia ini bukan korengan tetapi tanda sejak lahir kan kawan. Kan ada nih hitam banget di bagian mana, tangan lah, di muka lah. Nah, orang mengiranya itu adalah korengan, padahal itu adalah tanda sejak dia lahir kan kawan. Oke, ini kasus terbilang unik, dan di Hong Kong pun ini pernah ada kejadian yang ada Mbak Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong ini terpaksa dipulangkan sebelum dia ini 1 bulan bekerja. Perkaranya adalah kukulan atau jerawatan. Jadi karena jerawatnya banyak dan majikan ini takut kalau jerawat itu bisa menular. Kayak Mbak Is tadi, majikannya juga takut kalau Mbak Is ini menularkan penyakit ke majikan Singapura. Akhirnya 3 hari kerja dipulangkan kan kawan. Sama seperti majikan di Hong Kong ini juga memulangkan PRT-nya. Perkaranya di wajahnya ini banyak sekali jerawat. Takutnya jerawat itu menular, dan majikan ini juga ngerasa bahwa muka PRT Indonesia ini dianggap sangat menjijikan, yang akhirnya dipulangkan kan kawan. Jadi sebenarnya cerita-cerita seperti ini tidak hanya di Singapura, di Hong Kong pun juga sama. Jadi saran saya sebelum kawan-kawan pergi bekerja di luar negeri agar hati-hati masalah seperti ini. Mungkin bagi Anda sepele, tetapi majikan kalau tidak terima, Anda bisa diputus kontrak, Anda bisa di blacklist, Anda bisa dilaporkan, dianggap Anda ini menularkan penyakit ke orang Hong Kong atau orang Singapura. Jadi pembahasan ini cuman sedikit, tapi berharap sekali pembahasan ini berguna buat kawan-kawan semuanya. Buat adik-adik semuanya, kalau pergi kerja ke luar negeri, tolong untuk rawat tubuh Anda. Kurangi makanan-makanan yang berminyak, kurangi makan-makanan yang tidak sehat, agar Anda ini tidak jerawatan, dan tolong untuk memakai make up bedak-bedak yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi muka Anda, agar muka Anda ini tidak sampai jerawat. Karena ketika jerawatnya banyak, takutnya majikan tidak mau sama sampean. Karena ada juga majikan yang cerewet banget, yang maunya punya cece yang bersih, kinclong, cantik. Ada juga yang majikan mau kalau dia tidak rewel. Intinya jaga diri Anda baik-baik sebelum Anda bekerja di luar negeri. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.